Dewi Bumi atau juga bisa disebut Gunung Mijil. Gua Selarong dan Gunung Mijil berada sekitar 2 km dari pusat kota Bantul. Yuk, kita ke sana. Dan kali ini kita berada di Dusun Kembang Putihan, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, tepat di Gapura Masuk Gua Selarong. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk. Adem dan sepi. Selain bisa digunakan sebagai tempat belajar sejarah, Gua Selarong bisa digunakan untuk menyepi. Selain hari libur, Gua Selarong jarang dikunjungi wisatawan. Assalamualaikum Kak, saya Gina dengan Bapak Suradi. Ya, Waalaikumsalam. Nah, di sini saya ingin menanyakan Pak untuk sejarah tentang Gua Selarong itu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan goanya itu ditemukan Pak. Ini sejarah Gua Selarong ini artinya untuk pengasingan Pangeran Diponegoro dari keluarga diambisikan kepengen jadi ratu itu, dan terus Diponegoro tidak senang jadi ratu, tapi membantu rakyat karena pihak Belanda menarik iuran pajak itu terlalu mahal. Ya itu terus dari Diponegoro, dari keluarga terus mengasingkan diri bertapa atau mendalami ilmu di Gua Selarong ini kurang lebih 35 tahun, terus ke susul perang sama Belanda itu terus menyusun strategi sekalian di Gua Selarong. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Gua Selarong. Terima kasih kepada Bapak Suradi atas penjelasannya. Mengingatkan pada sejarah, dulunya Gua Selarong merupakan markas Pangeran Diponegoro bersama pasukannya saat melakukan aksi perang gerilya melawan penjajah Belanda antara tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro dendam kepada Belanda lalu mulai menyusun aksi balasan setelah rumahnya di Tegalrejo dibakar habis. Di Gua Selarong sendiri terdapat 2 gua utama, yaitu Gua Kakung dan Gua Putri. Gua Kakung menjadi kediaman Pangeran Diponegoro, sedangkan Gua Putri digunakan sebagai tempat tinggal Raden Ayu Ratnaningsih. Beliau adalah selir pangeran yang paling setia setelah kedua istrinya meninggal dunia. Pangeran Diponegoro mengorbankan semangat perjuangan rakyat pribumi dengan semboyannya, Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Dikahi Tekan Pati. Artinya, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Gua Selarong menyimpan peristiwa besar yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia, terutama kisah kepahlawan Pangeran Diponegoro yang menjadi tokoh besar saat meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Sekilas, Gua Selarong hanya sebuah gua kecil yang umum dijumpai pada tempat-tempat di wilayah perbukitan. Gua itu berada di sebuah kaki bukit kapur yang jaraknya sekitar 9 km dari pusat kota Yogyakarta.
Ukuran goa itu secara keseluruhan hanya sebuah ceruk persegi dengan luas 4 kali 3 meter. Namun, dulunya goa ini mampu menampung 400 orang pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Di depan goa itu terdapat sebuah batu yang dipakai Pangeran Diponegoro sebagai tempat bersemedi. Untuk menambah kekuatan melawan Belanda, Pangeran Diponegoro memerintahkan 3 pengikutnya, yaitu Joyomenggolo, Bahuyudo, dan Hanggowikromo untuk memobilisasi penduduk sekitar Selarong dan bersiap melakukan perang. Di Gua Selarong inilah mereka menyusun strategi dan langkah-langkah untuk memastikan sasaran yang akan diserang. Taktik Cemerlang Diponegoro. Selama Pangeran Diponegoro bermarkas di Selarong, Belanda telah melakukan serangan sebanyak 3 kali. Serangan pertama terjadi pada 25 Juli 1825 di bawah pimpinan Kapten Bowes. Dalam serangan ini, sebanyak 215 anggota pasukan Belanda menyerah. Serangan kedua terjadi pada September 1825 di bawah pimpinan Mayor Selwich dan Letnan Kolonel Ansenbach. Sementara itu, serangan ketiga terjadi pada 4 November 1825. Dalam pertempuran itu, setiap kali pasukan Belanda menggempur Gua Selarong, maka Pangeran Diponegoro beserta pasukannya menghilang dan bersembunyi di gua-gua yang berada di sekitar Gua Selarong. Nah, di sekitar Gua Selarong ini juga terdapat cagar budaya yang merupakan satu rangkaian perjuangan Pangeran Diponegoro yang berada sekitar 1 km dari Gua Selarong, yang fungsinya untuk memata-matai musuh. Petilasan ini diberi nama Dewi Gumi atau Gunung Mijil. Yuk, kita ke sana. Tentang Gunung Mijil, petilasan Pangeran Diponegoro. Menurut catatan sejarah yang tertulis dalam buku The Java Orlog dan Baba Diponegoro menjelaskan bahwa Gunung Mijil merupakan tempat Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi mengatur siasat perang bersama 1.500 tentara rakyat melawan penjajah Belanda yang akhirnya dapat memukul mundur dan memenangkan pertempuran walau hanya dengan alat perang tradisional bambu runcing dan bandil. Peperangan yang tidak imbang, walau dimenangkan oleh tentara rakyat dan Pangeran Diponegoro, tetapi banyak pengorbanan dengan gugurnya 800 tentara rakyat pejuang yang merupakan pejuang wanita berbusana pria. Dan ini adalah Gunung Mijil, atau biasa disebut dengan Dewi Gumi, yang digunakan para pasukan Pangeran Diponegoro untuk memata-matai musuh dari kota, agar Gua Selarong tetap aman. Kemudian ini ada kentongan yang digunakan untuk alat komunikasi ketika musuh datang. Demikianlah akhir jelajah cagar budaya kali ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.